Tanpa Soeharto mungkin saat ini para ulama atau orang yang anti komunis bisa dilewat ya. Institut kita itu adalah ada 3 program yang real yang akan dilaksanakan oleh Institut Wirausaha Soeharto yang fokus kajian penelitian gagasan dan makro. Jadi demikian itu yang kita usaha. Jadi ya beda ada. Nah, saya bikin usaha kepada lembaga ini. Saya mau tanya, berapa presiden di mobil itu? Coba jawab. Itu yang penyelenggara suatu itu aset yang berharga, yang punya tulisan mana yang berjumlah dan relevan hari ini. Lembaga kajian ini tentunya fokus sebagai pengajian. Namun demikian, yayasan yang menaungi lembaga kajian ini juga punya program untuk membentuk pendidikan. Presiden adalah Soekarno. Yang kedua, PDRI, karena presidennya adalah Sapnudin Prabowo. Deklarasi ini untuk mengenalkan kepada publik bahwa telah terbentuk namanya Institut Jenderal Besar Soeharto. Kenapa namanya Institut Jenderal Besar Soeharto? Karena kita selama 20 tahun melihat tidak ada political will dari 6 presiden era reformasi untuk memunculkan nama Soeharto sebagai nama lembaga, nama gedung, nama jalan, tidak ada sama sekali. Sementara Pak Soeharto sendiri memiliki political will ketika Soekarno diabadikan dalam nama Bandara Soekarno-Hatta. Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir pada tahun 67, tahun 85 diabadikan dalam bentuk Bandara Soekarno-Hatta. Tapi enam presiden masa reformasi tidak ada satupun yang punya political will untuk mengabadikan Soeharto. Pak, alasan Bapak buat institut ini kenapa Pak sebenarnya Pak? Ada pengaruh Bapak nggak buat dari jalan Soeharto buat Bapak gitu? Enggak, sebab Soeharto ini kan harus dikenang, dia berjasa bagi Indonesia. Tanpa Soeharto mungkin saat ini para ulama atau orang yang anti komunis bisa dilewat ya. Dan benar Pak Warid mungkin bersebaran di mana-mana seperti era tahun 63 sampai 65. Tapi banyak kan mudarat ya kan Pak Harto Pak. Nah inilah Soeharto ini cuma manusia biasa, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita lihat semua juga dilihat dari Presiden Soekarno, Pak Soeharto, kemudian Pak Habibie, kemudian Pak Agus Dur, kemudian Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua bisa ada plus minusnya. Manusia biasa tentu ada salah dan kebenarannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Apa yang menjadi fokus daripada Institut Jenderal Besar Soeharto ini apa Pak ke depan? Kita ingin menggali kembali gagasan Presiden Soeharto yang konstruktif, relevan pada era hari ini. Sebab tidak semua gagasan Soeharto jelek, masih ada yang relevan hari ini. Kenapa tertarik dengan nama Soeharto? Nah, inilah kata saya 20 tahun ditenggelamkan, 20 tahun. Sementara Pak Soekarno 18 tahun kemudian setelah masa kepemimpinan tahun 67, 85 dimunculkan kembali oleh Presiden Soeharto. Ini 20 tahun loh. Gitu. Pastikan itu masalah apa Pak? Masalah untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait ini Pak? Iya. Katanya bangsa yang besar lah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Walaupun Presiden Soeharto tidak diabadikan nama pahlawan, tapi oleh sebagian masyarakat Indonesia diakui sebagai pahlawan. Kita ini bagian dari yang memperjuangkan Bapak terkait dengan isu reformasi pada saat ini kan sudah berganti ke reformasi sekarang Pak. Iya. Apalagi dengan pengembangan Bapak Soeharto. Iya. Bapak dengan Coba bandingkan, kita bisa bandingkan bagaimana ekonomi, bagaimana keamanan, bagaimana tentang demokrasi era itu dan hari ini dengan sebelumnya, bisa ditimbang lah. Presiden Soeharto berprestasi sampai kita disebut negara macan Asia baru dengan pertumbuhan ekonomi 7% saat itu, dan itu berlangsung 7 tahun.